Ibu ada yang bisa segera ya googling nanti kita informasikan ya kepada kita Siap. ya tadi hasilnya. Terima kasih Pak Gufron ya untuk membuka sesi diskusi kita. Nah Pak Ogi tadi sudah disampaikan oleh Pak Gufron dan mungkin overall ya dari OJK sendiri menilai atau mengevaluasi keseluruhan industri perasuransian kita seperti apa. Jadi tidak hanya dari sisi BPJS Kesehatan begitu tapi juga overall industrinya secara umum. Baik, terima kasih. Asuransi kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dari industri perasuransian karena kebutuhan kesehatan itu terjadi pada siklus kehidupan manusia ya, dari mulai lahir, bayi, anak-anak, remaja, sampai dewasa, sampai bekerja, sampai pensiun. Itu tidak terlepas dari kesehatan dan membutuhkan proteksi terhadap kesehatan. Dan di sini peran daripada perusahaan asuransi untuk bisa mengcover kesehatan daripada masyarakat. Tentunya negara hadir dengan BPJS Kesehatan untuk membantu masyarakat secara umum, tetapi kalau yang membutuhkan lebih dari itu asuransi kesehatan tambahan yang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan asuransi komersial itu juga sangat dibutuhkan. Dan kami mencatat bahwa 2024 sedikit recovery dari industri asuransi kesehatan untuk produk asuransi kesehatan, di mana sebelumnya di tahun 2022 dan 2023 pasca COVID itu klaim rasio itu hampir 100%. Ya. Tapi kami mencatat di tahun 2024, Desember 2024 kami mencatat 71,23%. Artinya ada perbaikan di mana premi yang diterima oleh perusahaan asuransi itu untuk asuransi syarat asuransi jiwa itu total sekitar 40,19 triliun rupiah. Itu naik cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan klaim bisa terjaga dengan baik ya, sehingga klaim rasio tadi cukup turun signifikan 71,23. Tentunya perbaikan-perbaikan masih harus dilakukan oleh perusahaan asuransi maupun ekosistem layanan kesehatan secara keseluruhan. Jadi kita juga bekerja sama dengan Menteri Kesehatan untuk bisa memperbaiki ekosistem mulai dari para masyarakat yang memerlukan asuransi, perilakunya harus diperhatikan, fasilitas kesehatan, perusahaan asuransi, tentunya BPJS juga terlibat. Bagaimana ekosistem itu bisa lebih efektif dan lebih efisien dengan tata kelola yang lebih baik. Itu kira-kira harapan kami di OJK untuk industri kesehatan ini. Ya, Pak Ogi mungkin boleh diberikan informasinya, kisi-kisi berkaitan dengan aturan polis yang terbaru yang akan dikeluarkan oleh OJK. Begitu rencananya di kuartal 1 tahun ini, betul Bapak? Iya betul, kita harapkan di triwulan 1 ini kita keluarkan surat edaran OJK terkait dengan produk asuransi kesehatan. Ya, jadi kita melihat bahwa produk asuransi kesehatan ini perlu ada perbaikan-perbaikan yang sangat signifikan. Jadi kita sudah melakukan kajian yang sangat mendalam. Jadi koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, dengan asosiasi, baik asosiasi asuransi jiwa, asuransi umum, AUI maupun ASI, asuransi syariah, bagaimana asuransi tambahan ini bisa berperan lebih baik ya. Tentunya yang kita harapkan itu adanya suatu perbaikan-perbaikan. Jadi yang perlu kita perbaiki tentunya kita melihat bahwa proses underwriting yang saat ini itu kurang tepat ya. Yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi
bagaimana itu penjualan produk asuransi dengan menggunakan agen asuransi itu bahkan mengisi kebutuhan daripada nasabah, dia tidak tahu gitu kan. Itu akan kita perbaiki. Kemudian juga peserta itu tidak melakukan medical check up, ya, sehingga tidak tahu penyakitnya itu apa, lalu ditutup. Kemudian juga informasi yang disampaikan itu disampaikan oleh perusahaan-perusahaan. Kemudian juga perusahaan asuransi menetapkan preminya itu berdasarkan kelompok daripada ini perusahaan apa, ini perusahaannya berisiko atau tidak, tidak satu persatu, jadi tidak akurat ya. Jadi kemudian juga dari pihak ekosistem rumah sakit tidak ada review mengenai efisiensi proses daripada pembayaran atau pelayanan kesehatannya. Kemudian juga kita lihat tugas untuk TPA juga belum optimal ya. Jadi kita ingin melakukan suatu perbaikan-perbaikan di dalam aturan asuransi kesehatan yang kita buat. Ini mirip yang kita keluarkan di tahun 2022 yaitu mengenai SE, mengenai PID ya, mengenai unit link kita perbaiki. Ini juga sama, jadi hampir kita lakukan. Beberapa hal yang menjadi kisi-kisi apa yang kita ingin perbaiki. Yang pertama adalah persyaratan SDM di perusahaan asuransi. Ya, jadi kita harapkan adanya tenaga medis, kemudian juga adanya ajun ahli asuransi kesehatan di setiap perusahaan asuransi yang mempunyai produk asuransi kesehatan. Kemudian MAB, Medical Advisory Board. Ya, tadi juga beberapa diskusi sebelumnya bagaimana bentuk MAB-nya nanti kita bicarakan. Apakah setiap perusahaan asuransi harus memiliki MAB? Menurut saya tidak. Jadi bisa MAB melayani mungkin lebih dari satu perusahaan asuransi. Itu lebih efisien. Tapi harus ada pihak yang mengadvise mengenai layanan kesehatan tersebut. Kemudian adanya sistem informasi ya yang terkoneksi secara digital ke fasilitas kesehatan. Itu yang harus dibangun. Kemudian juga cost sharing. Ya, cost sharing antara pasien dengan perusahaan asuransi untuk tidak menyalahgunakan layanan, tapi kalau ada cost sharingnya dia harus bayar juga sekian persen daripada biayanya itu. Itu kira-kira perbaikan. Lalu juga COB ya, koordinasi benefit manfaat yang sudah dilaksanakan. Jadi Menteri Kesehatan kan sudah mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan di September 2023 ya. 23, jadi COB sudah diberikan di mana yang klaim yang bisa dibayarkan itu 200% dari standar INA CPGs, kemudian 75% dibayarkan oleh BPJS Kesehatan dan 125% itu dibayarkan melalui asuransi tambahan. Nah, itu mekanismenya. Tapi kita akan memperdalam. Jadi sudah ada komunikasi dengan Kementerian Kesehatan. Jadi COB-nya itu nanti ada beberapa mekanisme terkait dengan payernya, siapa yang payer terlebih dahulu, kemudian dari reimburse-nya seperti apa, kemudian klaimnya seperti apa. Nah, itu pilihan-pilihan itu yang akan bisa berkembang dengan baik ya. Jadi ekosistem ini kita harapkan lebih sehat, mencakup semua masyarakat ya, dari lapisan masyarakat yang paling rendah pun, karena ada BPJS Kesehatan yang negara membayarkan preminya dan ada yang sebagian dan juga ada yang bayar sendiri. Kemudian juga yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, ya, asuransi tambahan. Bahkan kalau yang lebih advance lagi ya di customize produk-produk asuransi kesehatan untuk individu khusus ya yang memerlukan layanan kesehatan yang kompleks ataupun komprehensif ya. Berkaitan dengan meningkatkan gain dan juga trust dari masyarakat akan asuransi begitu Bapak. Dari OJK sendiri juga langkah-langkah yang terus dilakukan seperti apa? Iya, kata kuncinya adalah perbaikan ekosistem tata kelola layanan kesehatan yang lebih efisien, transparan, dan
dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Jadi itu harus melibatkan dari peserta sendiri, edukasi, literasi terhadap kesehatan juga harus dilakukan, fasilitas kesehatan dari rumah sakit, dokter, farmasi dan sebagainya juga harus ikut serta. Pemerintah juga terlibat dalam program-program kesehatan, kemudian juga dari perusahaan asuransi kesehatan. Ekosistemnya terus berjalan sehingga itu lebih efisien. Sebagai contoh, kita tahu medical inflation di Indonesia itu tinggi sekali. Jadi salah satu yang tertinggi di dunia ya. Jadi kalau kita tuh sekarang tuh sekitar 10,1 ya di 2024 itu persen. Sementara kalau inflasi secara umum itu kan cuma 3% ya. Sementara kalau di negara lain inflation medical inflation itu sekitar 5-6%. Kita tuh 10%. Nah, bagaimana itu kita bisa menurunkan biaya-biaya untuk kesehatan itu ya. Mulai dari produksi obat-obatannya, proses fasilitas kesehatannya di rumah sakit, kemudian juga dari perusahaan asuransi ya memberikan layanan yang perlu. Tadi ada beberapa perbaikan-perbaikan, ada MAB, ada segala macam SDM-nya, prosesnya, sehingga itu ekosistemnya akan berjalan dengan baik. Ya.